melinjo, yang bahan baku emping itu ya. Kalau orang Papua menyebutnya sebagai genemo. Ternyata bahasa Latinnya adalah Genetum genemon. Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Inem di Merauke. Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail, kita mau belajar bahasa Latin ya. Jadi teman-teman yang jomblo nih, mana suaranya? Daripada kalian sibuk berdoa biar malam minggunya hujan, badai, angin kencang, janganlah. Sekarang kan lagi musim cuacanya ekstrim ya. Di Merauke pun seperti itu ya, jadi hujan, angin kencang, terus banjir air laut. Please deh jangan berdoa yang macam-macam, berdoa saja semoga semuanya aman terkendali dan di muka bumi ini selalu ada kedamaian dan kita dijauhkan dari segala macam bencana. Gitu ya teman-teman, jomblo mana suaranya? Oke, jadi seperti yang Inem bilang, sebelum kita belajar, Inem mohon bantuan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Inem ya. Mari belajar. Oke, kita belajar bahasa Latin, tapi kita belajarnya bahasa Latin dengan nama tumbuhan ya. Karena kita syuting di kebun, maka bahasa Latin yang kita pelajari pun adalah bahasa Latin dari tanaman ya, tanaman dan tumbuhan. Oke, tanaman itu pada prinsipnya adalah tumbuhan juga. Tapi dalam dunia pertanian, tumbuhan berarti yang dia tumbuh sendiri ya, tanaman yang tumbuh sendiri tanpa ditanami, itu disebut dengan tumbuhan. Misalnya alang-alang atau rumput yang tumbuh liar ya, tumbuh sendiri, itu disebut dengan tumbuhan. Sedangkan tanaman adalah yang dibudidayakan, tanaman yang sengaja, tumbuhan yang sengaja ditanam manusia ya, untuk keperluan dipanen ya, untuk mengambil manfaat dari hasil panenannya, baik itu daun, umbi-umbian, atau buahnya, atau misalnya rimpangnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita belajar bahasa Latin yang diserap oleh bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Latin yang dalam ucapan sehari-hari kita bahasa Indonesia, ternyata kita menggunakan bahasa Latin. Contohnya salak. Salak itu kan bahasa Indonesia, bahasa Latinnya Salaka indica. Terus ada pepaya. Ternyata bahasa Latin pepaya adalah Carica papaya. Terus ada nenas. Ternyata bahasa Latin nenas adalah Ananas comoscus. Terus bahasa Latinnya ketapang. Ternyata bahasa Latinnya ketapang adalah Terminalia catapa. Terus bahasa Indonesianya sentro. Mungkin teman-teman tahu ya, sentro yang tumbuhan yang bunganya biru, bukan biru ya, bunganya ungu, bentuknya seperti vagina perempuan, mirip-mirip bunga telang. Kadang-kadang orang keliru dengan bunga telang. Nah, atau biasanya disebut sebagai bunga P2. Ini orang Indonesia Timur pasti tahu nih. Nah, itu kan namanya sentro. Ternyata bahasa Latinnya adalah Centrosema pubescens. Jadi Centrosema pubescens. Terus, oh iya teman-teman, selain bahasa serapan yang tadi, yang kita umumnya bahasa Indonesia kita ucapkan sehari-hari, ternyata orang Papua juga pintar berbahasa Latin ya. Jadi dalam ucapan sehari-hari, misalnya kalau tanaman ubi jalar, orang Papua kalau di tempatnya Inem di Merauke menyebutnya sebagai petatas. Di tempat lain di wilayah Papua menyebutnya batatas. Ternyata nama Latin dari petatas atau ubi jalar adalah Ipomoea batatas. Oke ya teman-teman. Terus, oke jomblo, daripada pikir yang enggak, kita lanjut ya belajar bahasa Latinnya ya, bareng Inem dan Iden.
Terus bahasa Latinnya jambu biji atau jambu klutuk. Kalau Inem menyebutnya kejawas ya, di Merauke. Orang Merauke menyebutnya kejawas, tapi ada juga yang menyebutnya kujawas. Nah, ternyata bahasa Latinnya adalah Psidium guajava. Seperti itu ya teman-teman. Terus melinjo, yang bahan baku emping itu ya, kalau orang Papua menyebutnya sebagai genemo. Ternyata bahasa Latinnya adalah genetum genemon. Seperti itu ya. Terus kita belajar lagi yang kita biasa sehari-hari. Ada apa ya yang kita makan? Misalnya sayur kangkung. Itu bahasa Latinnya adalah Ipomoea aquatica. Jadi kangkung ini dia bersaudara dengan ubi jalar. Kalau ubi jalar namanya Ipomoea batatas, kalau kangkung Ipomoea aquatica. Seperti itu ya teman-teman. Terus ada sawi. Sawi itu bahasa Latinnya Brassica juncea. Brassica juncea. Terus ada cabe. Cabe itu bahasa Latinnya Capsicum annum. Capsicum annum. Terus ada tomat. Tomat bahasa Latinnya adalah Solanum lycopersicum. Atau Solanum lycopersicum ya, maaf. Inem gagal fokus gara-gara diganggu sama asisten bayi. Terus ada lagi terong. Terong bahasa Latinnya Solanum melongena. Oke. Jadi tomat dan terong adalah keluarga, sama seperti ubi jalar dan kangkung. Tadi ubi jalar dan kangkung bahasa Latinnya apa ya? Oh, Ipomoea batatas dan Ipomoea aquatica. Nah, kalau tomat dan terong bahasa Latinnya adalah Solanum lycopersicum dan Solanum melongena. Seperti itu ya teman-teman. Terus kita belajar lagi tentang orang Papua ya. Tadi kan Inem bilang orang Papua itu ternyata dalam bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Latin tanpa kami sadari ya, tanpa kebanyakan orang sadari. Oke, contohnya lagi budaya orang Papua adalah makan pinang. Jadi makan pinang itu kadang orang bilang itu bubble gumnya orang Papua. Jadi kalau pinang bahasa Latinnya adalah areca catechu. Jadi cara mudah kita belajar bahasa Latin, kita belajar dulu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Hal-hal yang sering kita lihat sehari-hari, misalnya sayuran atau buah-buahan yang sering kita konsumsi. Jadi tadi pinang areca catechu. Kalau pinang itu tidak lengkap kalau tidak makan siri. Nama Latin siri adalah Piper beetle. Seperti itu ya teman-teman. Piper beetle adalah siri. Oke, selain siri ada lagi namanya siri bumi. Siri bumi atau ketumpang air ya. Kalau teman-teman nanti searching siri bumi itu nama Latinnya Peperomia pellucida. Jadi siri bumi nih Inem selalu bilang kan, Inem pernah belajar tentang kelas The Art of Foraging atau kelas seni meramban. Jadi siri bumi yang orang sering kira sebagai gulma, tanaman tumbuhan pengganggu, ternyata tuh dia berkhasiat obat. Selain berkhasiat obat, dia juga bisa dikonsumsi. Cara gampangnya direbus, atau misalnya direbus terus dibikin pecel atau jadi bahan urap. Seperti itu ya teman-teman. Atau ada juga yang menumisnya. Seperti itu teman-teman. Terus ada lagi tanaman kebanggaannya Inem ya, yang selalu Inem posting. Inem bikin aneka olahan makanan dan minuman, yaitu bunga telang. Bunga telang nama Latinnya adalah Peperomia kok masih ingat, masih belum bisa move on ya ternyata Inem dari siri bumi. Jadi bunga telang nama Latinnya adalah Clitoria ternatea. Jadi Clitoria karena merujuk pada bentuknya yang mirip seperti
organ reproduksi perempuan seperti itu. Terus Ternate mungkin karena pertama kali ditemukan di Ternate, Maluku Utara ya, mungkin ya. Ini belum searching lagi tapi sepertinya seperti itu. Terus ada, kalau sekarang masa pandemi kita butuh yang hangat-hangat, ada jahe. Jahe nama latinnya adalah Cingiber officinale. Terus itu tanaman rimpang ya. Terus kita lagi belajar tentang, ada yang tahu kecombrang? Ada yang tahu rias? Ada yang tahu honje? Ya, kecombrang, rias, honje. Kalau rias itu pakai bahasa Batak ya. Kalau honje itu bahasa Sunda ya. Kalau kecombrang bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Latinnya adalah Etlingora elatior. Etlingora elatior. Terus ada nih di belakang Inem, bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu bahasa Latinnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Jadi mungkin rosa sinensis itu karena bentuknya yang kayak bunga mawar ya, rosa. Seperti itu. Inem belum searching lagi, tapi itu sih cocokologinya Inem aja ya. Jadi kalau salah mohon dimaafkan. Terus setelah kembang sepatu, kita belajar lagi tentang yang sering kita makan sehari-hari, yang katanya orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Ya, padi atau beras ya. Bahasa Latinnya padi adalah Oryza sativa. Singkong nama Latinnya Manihot utilissima. Terus kita belajar lagi bahan untuk bumbu dapur ya. Bawang merah dan bawang putih. Kalau bawang merah nama Latinnya Allium cepa. Kalau bawang putih nama Latinnya Allium sativum. Terus kita mau makan sayur ya. Kita makan sayur bayam. Bayam nama Latinnya Amaranthus sp. Terus kita mau makan nih yang banyak nih, pisang. Pisang nama Latinnya Musa paradisiaca. Inem juga punya salah satu tanaman kesukaan favorit adalah Rosella. Rosella nama Latinnya Hibiscus sabdarifa. Jadi Rosella ini saudara sama kembang sepatu. Jadi kalau Rosella Hibiscus sabdarifa, kalau tadi kembang sepatu apa? Betul, Hibiscus rosa sinensis. Sedangkan Rosella nama Latinnya Hibiscus sabdarifa. Begitu ya teman-teman. Terus kita lanjut lagi. Wortel ya, kita belajar tentang wortel. Ternyata nama Latinnya wortel mirip dengan nama Inggrisnya. Jadi kalau wortel bahasa Inggrisnya karot kan. Nah, bahasa Latinnya Dacus carota. Seperti itu teman-teman. Terus ada lagi yang kalau bahasa Inggris dengan bahasa Latinnya mirip, yaitu tamarin ya. Tamarin itu asam jawa. Nah, ternyata bahasa Latinnya Tamarindus indica. Seperti itu teman-teman. Terus ada lagi kelapa. Kelapa itu kan bahasa Inggrisnya coconut, bahasa Latinnya Cocos nucifera. Terus ada lagi putri malu ya. Dulu waktu awal-awal kuliah Inem tuh malu banget karena ketika ditanya nama Latinnya pisang, Inem tulis nama Latin pisang sama dengan nama Latinnya si putri malu karena mungkin sama-sama M ya. Jadi kalau pisang tadi Musa paradisiaca, kalau putri malu nama Latinnya Mimosa pudica. Terus apa lagi ya? Yang bahan baku tempe dan tahu yang lagi mahal-mahalnya apa ya? Ya, kedelai. Nah, nama Latin kedelai adalah Glycine max. Oke? Bisa ya? Jadi jomblo
Nah, apa nama Latin kedelai? Glycinemax. Betul jomblo. Terima kasih ya jomblo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya Inem. Semoga tidak ada yang tersinggung ya atau tersungging karena di sini Inem bawa-bawa kaum jomblo. Tenanglah, Inem juga pernah menjadi bagian dari Jojoba, jomblo-jomblo abadi. Inem juga pernah jadi Ijolomut, ikatan jomblo lucu dan imut. Tapi masa itu sudah terlewati. Inem berdoa semoga yang jomblo segera mendapatkan pasangan. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton videonya Inem. Sampai jumpa.